Selamat malam untuk kita semua. Saudara-saudara di rumah, malam hari ini kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kembali kami berada malam hari ini Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Engkau berkati kami malam hari ini Tuhan. Kami akan melayani Tuhan, Engkau berkati. Bahkan seluruh pemirsa yang menonton ibadah ini Tuhan, Engkau berkati. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap melayani Tuhan, menyembah, memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati baru. Curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini bagi kami, bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Beriku hati baru. Amin. Ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Beri kami hati baru Tuhan. Haleluya. Beriku hati baru. Amin Tuhan. Ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Jaga kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Jaga aku dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Perbarui kami Tuhan. Perbaruiku sukacita keselamatan. Haleluya. Jangan ambil Roh-Mu dalamku. Beriku hati baru. Amin. Beriku hati baru. Haleluya Tuhan. Ya Allah. Amin. Dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jagaku dalam
kami, Yesus, haleluya. Perbaharuiku sukacita keselamatan, amin. Jangan ambil rohmu dariku. Mari sembah Tuhan, haleluya. Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan ambil rohmu dalam hidup kami Tuhan. Jaga kami dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kami ada malam hari ini Tuhan, kami merindukan hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, glory puji Tuhan. Amin, amin. Haleluya Yesus Tuhan. Ini pujian kami kepada Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Amin Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pujilah nama Tuhan Yesus. Kami boleh lagi datang beribadah kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan, biarlah naik di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun ke atasnya Tuhan, agar supaya setiap apa yang difirmankan dan dibagi kepada jemaat ya Tuhan, boleh memberkati kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah ucapan syukur kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua yang hadir di tempat ini, bahkan bagi seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan lewat live streaming di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan, malam hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Tempat ternyaman, tempat terdamai, tempat tertenang dalam kehidupan saya dan saudara, di mana tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, yang ada hanyalah damai sejahtera yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Malam hari ini kita akan menyembah lebih lanjut lagi, tapi sebelumnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 di sini berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ,
Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara, pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus dikatakan naik terangkat ke sorga, ada banyak orang berkumpul, orang-orang Israel berkumpul di tempat itu, dan mereka bertanya kepada Tuhan, maukah Engkau memulihkan pada masa ini kerajaan Israel? Kalau saudara belajar dalam kebenaran firman Tuhan, pada masa itu bangsa Israel ada di dalam pemerintahan bangsa Romawi. Keadaan mereka termasuk keadaan yang tidak terlalu nyaman, ekonomi mereka juga tidak terlalu baik, saudara. Keadaan mereka banyak hal yang dibatasi, setiap hari ada banyak tekanan yang harus mereka alami dalam kehidupan mereka. Dan sesungguhnya mereka sangat berharap bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu untuk memulihkan keadaan mereka, keadaan bangsa mereka. Mereka terus berharap akan datangnya Mesias yang akan membebaskan mereka seperti yang sudah dicatat dalam perjanjian lama. Mereka menginginkan kembali keadaan masa-masa kejayaan seperti yang dialami oleh Raja Daud, Raja Salomo yang dinikmati oleh bangsa Israel pada zaman dahulu. Intinya saudara, bangsa Israel pada waktu itu mengharapkan pemulihan bagi keadaan jasmani mereka. Tetapi kalau saudara dan saya melihat di dalam ayat ini, situasi yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu sepertinya juga sedang dialami oleh kita semua. Hari-hari ini hampir semua orang berdoa, berseru kepada Tuhan, bertanya, maukah Engkau memulihkan keadaan kami ya Tuhan? Setiap orang di sudut manapun di dunia ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan, maukah Engkau memulihkan keadaan Indonesia? Bukan hanya Indonesia, bangsa-bangsa sampai di ujung dunia ini, mereka berseru kepada Tuhan, maukah Engkau memulihkan keadaan kami saat ini? Apa yang kami alami dengan masa-masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang mengalami kesusahan, banyak orang mengalami tekanan, banyak orang mengalami keadaan yang tidak enak. Intinya kita meminta pemulihan daripada Tuhan. Jangan salah saudara, firman Tuhan berkatakan bukan keliru kita meminta atau bersyafaat untuk bangsa kita. Bahkan firman Allah katakan kita harus berdiri, berdoa syafaat untuk bangsa kita. Tetapi dalam konteks ini kita melihat saudara bahwa Israel berharap sesuatu yang spektakuler, mujizat yang besar, sesuatu yang dahsyat dapat dilakukan Yesus untuk hidup jasmani mereka supaya berubah. Tetapi kalau kita lihat jawaban Tuhan Yesus di sini dikatakan, jawabnya ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara lihat, dalam ayat ini Tuhan Yesus menjawab bahwa kita tidak perlu mengetahui kapan Tuhan memulihkan keadaan ini. Kita tidak perlu mengetahui, kalimat ini merupakan teguran yang keras Yesus bagi bangsa, bagi orang-orang pada zaman itu bahwa mereka tidak perlu mengurusi urusan yang bukan urusan mereka. Tidak perlu mengurusi urusan yang sebenarnya itu urusan Tuhan, bukan urusan mereka. Yang perlu dan sangat penting dalam keadaan ini kita lihat ayat selanjutnya, ayat 8, tetapi kamu akan memiliki kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, suatu keadaan yang terjadi dalam hidup kita, waktu dan saatnya itu sudah diatur oleh Tuhan. Allah memiliki otoritas penuh untuk mengatur setiap masa dalam hidup saya dan saudara. Kapan berganti musim, baik dari senang ke susah, dari panas ke dingin, semuanya Tuhan yang atur saudara. Dan Tuhan di dalam firman ini tidak sedang berbicara tentang kerajaan Israel, tetapi di dalam ayat 3 berulang-ulang kali Tuhan sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Itu berarti saudara, Tuhan sedang tidak berbicara tentang jasmani kita, apa yang terlihat dari mata kita, tetapi Tuhan ingin memulihkan keadaan hati umat manusia. Tuhan ingin hidup saya dan saudara hari-hari ini semakin dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Orang-orang yang dikatakan firman Allah, orang-orang yang dipenuhkan oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan anak-anak Tuhan yang menerima kuasa, firman Allah katakan mereka akan mampu melewati apapun. Sekalipun pemulihan itu belum terjadi, percayalah anak-anak Tuhan yang memiliki kuasa akan mampu melewati keadaan apapun.
Setiap jalan yang tertutup bagi anak-anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus, Allah akan memberikan hikmat untuk membuka jalan yang baru ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, hari-hari ini marilah rindukan Roh Kudus. Firman Allah katakan di akhir zaman ini hanya 2 hal yang akan terjadi. Yang pertama dikatakan akan datang masa yang sukar. Moral orang akan berubah. Orang akan mencintai diri sendiri. Bahkan firman Allah katakan di akhir zaman ini akan terjadi deru perang, kelaparan, bencana alam, penyakit sampar dan sebagainya. Dan bahkan di dalam kitab Yoel dikatakan bahwa matahari akan menjadi merah, bulan akan berubah saudara. Tetapi ada hal yang berikut yang Tuhan janjikan bagi manusia, di samping dari kesulitan yang hebat, kesukaran yang besar, bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan mencurahkan rohnya 2 kali ganda bagi kita. Akan terjadi satu kegerakan yang besar yang belum pernah terjadi pada masa-masa yang sebelumnya. Kalau kita mendengar di masa-masa yang lalu pernah terjadi sesuatu yang luar biasa, Roh Tuhan bekerja. Hari-hari ini Roh Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi. Itu adalah janji Tuhan. Firman Allah katakan mulai dari anak-anak sampai orang tua, orang-orang budak maupun tuan-tuan saudara, mereka semua akan menerima Roh Kudus dan akan menikmati perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Oleh sebab itu saudara, berpegang kepada firman Tuhan, saya tahu bahwa keadaan tidak akan semakin hari semakin baik. Berkaca kepada firman Tuhan, semakin hari akan terjadi sesuatu yang menakutkan bagi hidup saya dan saudara. Tetapi baiklah kita umat Tuhan percaya bahwa Roh itu yang akan memberikan kemampuan bagi saya dan saudara. Kita yang sudah menerima Roh Kudus dalam hidup kita, pelihara Roh itu, hormati Dia, kasihi Dia, berikan tempat yang terbaik dalam hidup kita untuk Roh Kudus diam di dalamnya. Layanilah Dia dengan baik setiap saat dan setiap waktu. Biar kita menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, sekalipun keadaan kita belum dipulihkan oleh Tuhan, percayalah Tuhan akan memampukan saya dan saudara untuk melewati. Yang terpenting saat ini bagi Tuhan adalah bagaimana kerajaan Allah itu dipulihkan dalam hidup saya dan saudara. Saya berdoa malam hari ini biar ya firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita semua hingga kita semakin merindukan Roh Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Hari-hari ini lebih dari apa yang kita lihat, yang kita rindukan. Mungkin kita berdoa Tuhan pulihkan keluarga kita, pulihkan ekonomi kita, pulihkan pekerjaan kita, pulihkan keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Tapi perhatikan baik, Tuhan terlebih rindu memulihkan hidup saya dan saudara. Setelah hidup saya dipulihkan, hidup saudara dipulihkan, percayalah segala sesuatu yang terbaik akan mengikuti kita semua. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat disampaikan malam hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita bersama-sama. Siapkan hati dan pikiran kita untuk lebih dalam masuk di hadirat Tuhan. Rasakan kasih Allah mengalir malam hari ini. Sekali lagi saudaraku, manifestasi Roh Kudus akan bekerja di setiap hati dan pikiran yang terbuka malam hari ini. Mari kita mau menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Tinggalkan sesaat kesibukan kita, kesenangan kita. Mari kita curahkan seentero hidup kita malam ini untuk menyembah, memuliakan Tuhan, tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Roh Kudus akan memulihkan hati saya dan saudara. Roh Kudus akan memulihkan pola pikir kita di hari-hari ini. Percayalah, Roh Kudus beserta dengan kita. Damai sejahtera menyertai kita sekalian. Haleluya. Kasih Allah dari surga mengalir di sini. Mari angkat tangan kita, mengalir di sini. Angkat tinggi di atas kepalamu. Kasih Allah dari surga mengalir di sini, mengalir di sini. Katakan mengalir, mengalir. Haleluya, mengalir.
mengalir di sini, mengalir, 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 mengalir di sini. Sekali lagi, mengalir. Rasakan kasih Allah mengalir. Rasakan, rasakan, haleluya di sini. Haleluya. Kasih Allah dari surga mengalir di sini, oh, mengalir di sini. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, kasih Allah dari surga mengalir di sini, mengalir di kasih Allah, kasih Allah, amin, dari surga mengalir di sini, amin, mengalir di setiap hati kita, haleluya, kasih Allah dari surga mengalir di sini, mengalir di, katakan mengalir, mengalir, haleluya, mengalir, amin, oh mengalir di sini, mengalir, mengalir, amin, oh dunia lama-lama tak kaya lama sikya lama, dunia lama-lama ya lama, mengalir, haleluya, mengalir, amin, mengalir, sekali lagi, mengalir, 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 mengalir di sini, haleluya. Rasakan hadirat Allah mengalir. Angkat suaramu, perlahan-lahan katakan haleluya, katakan haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari lebih sungguh-sungguh katakan haleluya, haleluya. Senangkan hati Tuhan, senangkan hati Tuhan. Puji Dia, puji Dia. Huria Ramase, Huria Ramase. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Sama Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Jamaah, jamaah, jamaah. Penuh, penuh. Haleluya Yesus. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Oh, amin. Glory. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih. Tuhan. Amin, amin, amin. Oh Yesus. Kuria lama sikiara lama se.
Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Angkat tanganmu, katakan ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Amin, haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh, semua. Sebab kasih setiamu di dalam hidup. Amin, katakan syukur. Oh, ya Tuhan, ku bersyukur. Amin, Jesus, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa, buat kasih setiamu. Engkau memulihkan kehidupan kami. Kami tidak perlu tahu kapan Engkau memulihkan keadaan ini, kapan Engkau datang kali yang kedua. Namun yang perlu kami perhatikan hari-hari ini, bagaimana Roh Kudus memulihkan hidup kami, sehingga ketika Engkau datang pada kali yang kedua, kami didapati setia sampai akhir. Bahkan ketika keadaan musibah pandemik COVID-19 ini selesai, kami menjadi orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Kami menjadi gereja Tuhan yang tetap setia melayani Tuhan. Kami menjadi gereja yang tetap takut akan Engkau. Kami tetap taat berpegang kepada perintah-Mu. Kami tetap melakukan setia firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah doa pencurahan Roh Kudus malam hari ini. Dimanapun mereka, siapapun mereka, kami berdoa malam ini di dalam nama Yesus. Biar pemulihan hati dan pikiran terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati manifestasi Roh Kudus yang nyata dalam hidup kami. Lewat keseharian kami, kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal buat selama-lamanya. Kami berdoa buat seluruh tim altar yang sudah melayani malam ini, dari worship leader, singer, tim musik, sampai kepada hamba-Mu pembawa firman Tuhan, multimedia, bahkan kami semua yang mengikuti ibadah doa ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan, tolong istirahat kami malam ini, berikan kami istirahat yang baik Tuhan. Kami bangun besok dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kami besok di jam yang sama, kami akan mengikuti kembali ibadah doa pencurahan Roh Kudus ini. Biarlah Roh Allah lebih luas lagi menjangkau jiwa-jiwa yang rindu dan haus menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri doa kami pada malam ini. Mari semua angkat tangan kita. Yang di rumah, boleh angkat tanganmu dimanapun kau berada. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai dari malam ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Terimalah Roh Kudus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik, pengumuman untuk kita semua yang mengikuti ibadah siaran langsung ini. Besok hari di jam yang sama, bahkan di alamat Facebook yang sama, kita akan bertemu lagi dalam ibadah doa pencurahan Roh Kudus. Tetaplah semangat dan tetap bersyukur dalam segala keadaan apapun juga. Milikilah kasih Allah dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan ingat satu hal, firman Allah berkata malam hari ini bahwa Tuhan ingin memulihkan gerejanya di akhir zaman ini. Dan biarlah kita memiliki hati yang baru, roh